Makanya di acara kita itu benar loh, kita mengajari sabar. Coba, ada orang yang sering kena teluh kan gitu. Iya ya, ingat ya Mas Irfan. Kena teluh, kena sihir, itu caranya bukan yang aneh-aneh. Kita ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, jika engkau dijahili oleh orang, katakan dengan penuh keselamatan. Kalau kita itu didolimi melalui ilmu sihir, Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Masih ingat gak doanya? Lagi nunggu itu yang paling susah itu adalah nahan sabar. Dikit-dikit lihat jam, kok belum mulai-mulai. Sambil alis lagi, lihat lagi terus. Sabar itu susah atau gampang? Makanya kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bersabar ya. Amin. Tapi masalahnya ini tema kita hari ini. Apakah kesabaran itu ada batasannya? Menurut ibu ada atau tidak? Benar yakin? Aku suami, papa sabar juga ada batasnya. Gimana Ustaz? Sabar ada batasnya gak sih? Enggak sih, insya Allah enggak. Enggak ya? Bagi orang yang takwa enggak. Jadi kesabaran itu tidak melulu satu persoalan, tidak. Tapi kesabaran itu adalah semua yang kita lakukan setiap hari itu kan ada nih. Yang kita lakukan setiap hari itu bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah itulah tetap harus ada kesabaran. Mau kita pergi juga ada kesabaran. Mau ngomong dengan suami ada kesabaran. Mau ngomong sama istri juga ada kesabaran. Kesabaran yang harus kita pelihara. Iya seperti itu. Karena memang susah. Kesabaran itu susah. Jadi tidak segampang yang ceritanya. Iya jadi kalau ibu semua cerita sabar itu ada batasnya enggak udah tahu. Sebetulnya, tapi nanti kalau ada masalah uring-uringan. Nah, ngaku. Itu ngaku. Jadi kalau mamanya suaminya nggak pulang biasanya jam 5 sore lebih 10 menit aja udah ngomel. Papa kemana? Ayo. Sama siapa? Di mana? Apain aja? Mana fotonya? Mana HP-nya? HP-nya jadul lupa ibunya. Jadi intinya adalah sabar itu memang tidak berbatas. Ya, kesabaran seorang anak merawat ibunya tidak berbatas. Ya, kesabaran seorang ibu menyusui anaknya juga tidak berbatas. Ya, kesabaran suami untuk mendidik istrinya menjadi istri yang solehah tidak berbatas. Kesabaran seorang istri mengajak suaminya ada di jalan Allah juga tidak berbatas. Kenapa nggak berbatas? Karena ada pernikahan. Makanya tinggal ibu pilih. Kalau memang sudah, ya sudah suamiku itu memang tidak terlalu keluar dari syariat, ya sudah saya akan bimbingnya. Nah, ibu yang seperti ini atau istri yang seperti ini, istri benar-benar istri yang solehah di hadapan Allah Ta'ala. Betul. Ya, karena tugas suami sebagai imam dipegang oleh istri. Sebagai imam ya, bukan sebagai yang nomor satu unggulan, bukan ya. Nah inilah sebenarnya kesabaran itu memang tidak berbatas. Sampai kapanpun, sampai roh di badan kita. Betul. Ya. Apalagi kalau ibu kepada anaknya itu kesabarannya juga luar biasa ya. Oh iya. Dimulai dari mengandungnya berat sekali, melahirkannya katanya sakit sekali, betul ya Bu ya? Belum menyusuinya, mengurusnya, nyuapin, nyebokin dan lain-lain. Ketika ibunya sudah menua, anaknya sudah dewasa, sakit dikit anaknya mengeluh. Aduh bikin repot nih mak-mak gitu. Padahal kalau flashback, aduh orang tua kita itu sudah begitunya baik ya. Nah itulah kadang-kadang kenapa istilahnya orang tua itu harus kita hormati sebagai anak. Ya. Salah satu hal adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salah satu ayat dalam Quran ini ayat yang berat ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar itu sebenarnya ada yang harus kita pikirkan, kemudian kita ikhtiarkan ya, kemudian menunggu ya perjalanan. Persoalan itu selesainya itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita itu proses menunggu. Ini dibutuhkan kesabaran. Jangan lupa sholat. Lakukan sholat, lakukan kebaikan. Tidak aja cuma sholat. Lakukan kebaikan dengan kata-kata yang baik. Ya, itu akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian sesungguhnya itu berat. Sabar dan sholat itu berat sebenarnya. Ya. Beratnya kenapa? Kadang-kadang
yang sudah kita ikhtiarkan, kita sudah menggebu-gebu, nggak sesuai hasilnya dengan keinginan kita. Ini kita menggerutu, kita tetap belajar untuk sabar. Nah inilah yang diceritakan oleh Allah Ta'ala kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah orang-orang yang khusyuk dalam sujud pada Allah Ta'ala, orang inilah yang nanti akan bisa ketemu sama Allah Ta'ala di surga kelak. Amin. Insyaallah. Amin. Ustadz, sabar. Seperti gampang ternyata tak semudah yang dikatakan. Iya. Bahkan kalau orang-orang itu katanya orang sabar pinggulnya lebar. Apa iya? Iya, bercandaan. Oh bercandaan, ya. Jadi gimana tuh melatih diri kita supaya sabar? Iya. Karena kan kayaknya godaannya tuh ada aja. Lagi di jalan ada yang bikin kesel, pulang ke rumah ada yang bikin kesel. Iya. Segala macam pasti bikin kesel. Iya, makanya sabar itu tiap waktu itu beda-beda persoalannya. Jadi sebenarnya kalau mamanya tadi innallaha ma'asyabirin itu memang kalau saya sering perhatikan itu biasanya hanya jargon bagi orang-orang yang nggak paham. Jargon, jadi dia hanya ingin sabar menjadi sayang Allah kan gitu. Padahal dia sendiri belum tentu mampu untuk sabar sebenarnya. Nah sebenarnya tadi sempat saya ceritakan bahwa salah satu ayat yang tadi saya ceritakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Itu inilah sebenarnya yang terjadi pada seorang yang dia memperoleh suatu keadaan, enggak cuma masalah yang berat, enggak, semua keadaan itu harus dilalui dengan sabar. Contoh umpamanya ada seseorang ini sama-sama artis, mohon maaf nih ya, artis, ada 3 artis berteman nih. Yang satu masuk TV duluan agak sering, yang 2 ini bisa bisa apa namanya? Sirik ya. Terus nah ini bisa dia namanya sirik, gerutu kok dia padahal dulu aku sering bawa dia ke ini. Nah ini dia nggak sabar, dia protes terhadap Allah Ta'ala. Kayak mau datang sini aja yang daftar siapa yang dipanggil siapa gitu. Iya seperti iya seperti nggak cuma artis saja, sama semuanya. Mamanya dakwah sama juga. Loh itu teman saya kok masuk ini kok saya enggak. Sama sebenarnya. Jadi ada protes dalam hati. Nah itu tidak ada kesabaran. Padahal Allah Maha tahu yang terbaik. Iya, Allah itu Maha tahu apa yang terbaik dan apa yang dia mampu sebenarnya. Jadi terima aja. Nah yang nerima itu sulit sebenarnya. Nerima kenyataan itu sulit. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Walaupun dia itu mamanya rajin sholat, rajin puasa. Tapi kalau dihadapi masalah-masalah yang seperti itu. Ada protes, ada begini. Loh ini nanti grogotin, ini salah. Dia nggak tahu kalau orang yang sabar itu sebenarnya dekat dengan Allah itu dia nggak tahu. Walaupun dia itu faham. Maksudnya faham itu ngerti, ayatnya ngerti, betul. Dasarnya ngerti. Tapi dia pada waktu ada masalah dia nggak tahu. Nah ini tetap ada nilai di Allah melalui malaikat atid. Kalau kita ingat Nabi Muhammad aja kok sampai ada yang lemparin kotoran aja. Iya. Kalau kita mah aduh. Loh, makanya di acara kita itu benar loh, kita mengajari sabar. Coba. Ada orang yang sering kena teluh kan gitu? Iya ya, ingat ya Mas Irman? Kena teluh, kena sihir. Itu caranya bukan yang aneh-aneh. Kita ambil dari salah satu firman Allah Ta'ala. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, jika engkau dijahili oleh orang, katakan dengan penuh keselamatan. Kalau kita itu didolimi melalui ilmu sihir, Allah menyuruh katakan dengan penuh keselamatan. Masih ingat gak doanya? Ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada diriku melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya, ampuni dosa-dosanya itu. Jadi kita nggak akan keluar dari garis. Bukan justru mendoakan sebaliknya. Bukan mendoakan sebaliknya, kita doakan yang baik. Doakan yang baik. Itu namanya teluh sihir itu langsung luruh pelan-pelan atau cepat tergantung amal soleh yang mendoakan. Api akan padam dengan air. Dengan air. Api tambah api lagi makin kencang. Nanti. Iya. Nah inilah yang sebenarnya kita di Siraman Qalbu itu mengajarkan walaupun sakit, nggak nyaman ini tetap doakan agar dia diberi selamat oleh Allah Ta'ala. Ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Inilah salah satu ciri silaman kolbu bahwa kita ngajarin beneran. Betul, dan kolbu emang disiramin terus supaya adem. Iya. Betul kan Ustaz? Iya, apalagi pakai tahu Sumedang. Aduh, wait, Sumedang. Semua diciptakan oleh Allah, kita mintanya kepada Allah ya, betul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke, selanjutnya Pamit, ya. Pamit? Belum, baru juga satu. Iya. Siapa yang bertanya? Silakan, tunjuk tangan. Masa cuma sedikit, siapa yang mau tanya? Wah mulai banyak.
Yang ini aja dulu. Maaf. Pak. Silakan. Ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Faidah. Siapa? Nur Faidah. Nur Faidah Dari Batang. Batang. Di kepala saya itu sering ada seperti ngomel-ngomel gitu, tapi saya merasa bukan saya. Kadang saya juga menjawab gitu, mau berhenti tapi nggak bisa. Ngomel-ngomel gimana? Ya misalnya jelek-jelekin orang gitu, misalnya ya pokoknya orang itu tuh begini gitu. Padahal bukan dari kata hati atau pikiran Bukan, sendiri. di sini, Bahkan terjadi komunikasi. Iya. Mbak Nur bilang enggak kok, enggak gitu. Iya tahu gitu. Iya, kadang Mbak ya diem gitu, tapi nggak mau diem. Waduh. Nanti kalau sudah sampai emosi, baru dia diem dan badan saya lemas. Terus selain itu, saya itu dulu sering pikirannya itu suka jalan sendiri gitu loh, suka menerawang Sama gitu. siapa? Kenapa? Pikiran jalan sendiri itu. Suka menerawang gitu, misalnya lihat teman sedih ada apa gitu, nanya, nanti berpikir itu sebabnya apa sampai kalau nggak ketemu sebabnya itu nanti kepala panas. Tapi benar nggak yang dipikirkan itu sesuai dengan yang dialami oleh temannya atau? Kadang benar, misalnya dia sedih, oh ini karena orang tuanya suka marah-marahin dia gitu, kadang gitu. Tapi kalau nggak ketemu itu jadi panas sama pusing. Oke. Terus dulu sering migrain, terus pernah tahun kalau nggak salah 2016 itu kayak ketusuk paku gitu, cuman kerasanya itu pas jam istirahat, jam 12-an gitu. Emang kerja atau sekolah? Atau Kerja, apa? pas zaman Jadi pas kerja. istirahat ada yang tusuk-tusuk. Iya, kiri nanti kanan gitu. Beda kayak migrain, kalau migrain kan kerasa gitu ya, itu Iya. tusuk-tusuk gitu. Terus sama badan itu sering pegel-pegel, terutama tangan kiri itu kalau pegelnya banget itu kayak ada batang besi. Kayak ada yang ngegantung gitu. Kayak ya sininya ada Ada batang. besinya, Iya. serasa ada besinya. Iya, Kaku. kalau dipijitin, kalau kakunya enggak sih, cuma ganjel gitu. tapi Sakitnya iya ganjel. Oke. Sama kaki, lutut ke bawah itu kalau dipijitin enggak sembuh-sembuh sampai 6 juga enggak Kiri kerasa. juga? Dua-duanya? Kalau tangan kiri, kalau kaki dua-duanya. Oke, Ustaz. Iya. Sebentar. Sudah. Siapa namanya? Nur. Faidah. Nur Faidah. Iya, memang hampir seluruh tubuhnya Mbak Nur Faidah ini ilmu dari orang tua dahulu. Nah, dari ilmu orang tua dahulu ada yang nakal, kemudian ada yang masuk. Sebenarnya masuk ini ya jin-jin yang menyerang ilmu yang di dalam. Nah, kemudian ini ada 2 masalah sih hanya itu. Kemudian yang ngomong-ngomong ngomel yang nggak enak itu saya mau tanya nih, Mbak Nur Faidah dulu pernah nggak ya waktu dulu itu jengkel sama orang tuanya, salah satu orang tuanya, pernah nggak? Insya Allah pernah. Oh, insya Allah pernah. Sejak kecil malah. Ibu atau bapak? Dua-duanya? Dua-duanya tapi lebih ke bapak. Kenapa? Ya karena dulu ya ada masalah waktu Krismon, bapak nggak kerja, terus ibu harus nyari uang sendiri tapi sering ngomel-ngomel akhirnya larinya ke anak. Jadi saya Jadi ikut kesel sumber memikirkan, kemarahan terus ibu pengennya yaitu nyalahkan bapak. Bapak, iya. Terus yang kedua karena keadaan seperti itu saya pengen sekolah itu malah dilarang sama bapak karena Kesel akhirnya. dilarang karena Oh, dilarang. Ada biaya. biayanya agak mahal yang saya pilih itu. Cuman tujuan saya mau membantu orang tua karena terus akhirnya dimarahi terus saya sakit hati seperti itu terus putus asa. Iya, nah itu memang Dan putus ada. asa. Ada putus asa, Iya. makanya putus asa itu masuklah salah satu makhluk Allah yang hebat yang keluar di nantinya di akhir zaman. Nah, itu yang sering ngomel-ngomel terus-menerus itu dan dia mengunci pada kepalanya Mbak Nur Faidah. Nah, Mbak Nur Faidah nanti ada orang tuanya nggak di sini? Nggak ikut di Nggak rumah. ikut ya. Nanti kalau pulang nanti minta maaf khususnya dengan ayah, minta maaf betulan. Kemudian jangan diulang lagi, sayangi ayah karena Allah Ta'ala ya. Insya Allah. Mbak Nur sudah menikah belum? Belum. Belum. Umurnya berapa? 33 tahun. Ya.
Gimana ceritanya? Biasanya kalau wanita belum menikah itu Kurang dekat dengan ayahnya. Ya sudah terjawab. Jadi Mbak Nur nanti minta maaf sama Bapak serius. Kemudian mudah-mudahan nanti jodohnya didekatkan oleh Allah ya. Oke, saya akan bantu berdoa untuk Mbak Nur Faida. Ini ilmu yang di dalam tubuh ikhlas untuk saya bantu untuk doakan keluar ikhlas. Insya Allah ikhlas. Ikhlas ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau mendoakan orang tua dulu. Kalau beliau meletakkan ilmu musyrik di dalam tubuh Mbak Nur Faida mau? Insya Allah mau. Didoakan ya agar diampuni dosa musyriknya ya. Oke, Mbak Nur Faida. Aminin doa saya, dengarkan doa saya, aminkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Nur Faida yang ada di hadapanku ini ya Allah. Di mana Mbak Nur Faida banyak sekali suara-suara dari makhlukmu yang tidak tampak mata yang ada di dalam kepalanya Mbak Nur Faida ya Allah. Ya Allah, jika makhluk-makhluk tersebut menyuarakan dengan kata-kata yang tidak baik dan jika itu disebabkan karena putus asanya Mbak Nur Faida kepada ayahnya, putus asanya Mbak Nur Faida kepada ayahnya, sehingga menyebabkan Mbak Nur Faida punya pikiran tidak baik kepada ayahnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Nur Faida, putus asanya Mbak Nur Faida dan berkata yang tidak baik di kepalanya Mbak Nur Faida. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Mbak Nur Faida. Ya Allah, jika Mbak Nur Faida putus asa tentang keadaannya dan juga sering berkata-kata tidak baik di dalam kepalanya, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Nur Faida banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, jika ilmu-ilmu dalam tubuh Mbak Nur Faida tersebut dimasukkan oleh orang tua sebelumnya dan ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Nur Faida, ya Allah, yang memasukkan ilmu kepada Mbak Nur Faida baik sengaja maupun tidak sengaja, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik mereka, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik mereka, ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik mereka, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jika banyak sekali ilmu-ilmu dari luar yang menyerang Mbak Nur Faida, aku mohon agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan ilmu-ilmu luar yang menyerang Mbak Nur Faida, ya Allah, aku mohon agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan ilmu-ilmu luar yang menyerang Mbak Nur Faida dan juga engkau luluhkan hati mereka yang menyerang Mbak Nur Faida, ya Allah, engkau luluhkan hati mereka, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan jika di dalam kepalanya Mbak Nur Faida ada makhluk akhir zaman yaitu Dajjal, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau balas Dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada Mbak Nur Faida, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Nur Faida, ya Allah. Engkau keluarkan ilmu-ilmu yang lain yang menyerang Mbak Nur Faida, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau balas Dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada Mbak Nur Faida, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Ya. La haula wala quwwata. Mudah-mudahan semua penderitaan yang selama ini
bebankan kepada Mbak Nur ini. Iya, Diangkat, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala. Iya, Mbak Nur Faida, apa yang dirasakan sekarang di dadanya yang tadi rasanya dengan sekarang gimana rasanya? Tadi waktu mahasiswa itu ikut amini itu deg-degan. Deg-degan, kencang itu. Sekarang alhamdulillah enggak. Oh, alhamdulillah enggak ya. Iya. Kalau yang ngomel-ngomelnya itu emang alhamdulillah saya sering ikuti cara Ustadz Danu, ngikut ngamini doanya yang putus asa itu sudah diem. Oh, sudah diam. Ya, Oh, alhamdulillah. Ada pinter berarti. Aduh, jamaah sekarang pinter-pinter. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dapat jodoh cepatlah Mbak Nur. Terima kasih Amin. Ustadz Danu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isma udah punya pasangan belum? Oh udah, kalau belum kita jodohkan. Kalau lumayan Ustaz dapat pahala juga. Iya. Masih ada waktu Ustaz? Boleh. Masih ada waktu ya, coba. Siapa yang bertanya? Silakan, tunjuk tangan. Masa cuma sedikit, siapa yang mau tanya? Wah mulai banyak. Saya minta ke ibu yang ada di depan dulu. Sebentar. Ibu? Iya. Oke, ibu coba boleh geser sini sedikit. Iya. Silakan ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu siapa? Nama saya Ibu Markamah dari Cakung. Cakung. Kenapa ibu? Saya sakit leher, udah 7 bulan, nggak bisa makan nasi. Nah, makan bubur aja cuma 4 sendok. 4 sendok? Satu harian cuma 4 sendok aja? Enggak, asal makan tuh 4 sendok. Tiap makan 4 sendoknya sendok apa tuh? Sendok kecil. Sendok pasir. Iya. Terus kalau minum itu juga tersendat-sendat. Minum aja susah masuknya? Iya. Sariawan atau apa? Amandel atau apa? Enggak. Terus kalau tidur miring ke kanan, batuk, nyesek. Terus kaki saya itu udah 8 tahun. Hilang. Maksud? Semutan. Oh, semutan. Hilang rasanya. Rasanya. Jadi Udah kesemutan. 8 tahun. Sebelah kanan aja? Iya. Cuma Kiri kalau enggak, Bu? Leher itu baru 7 bulan. Sebentar, kalau kaki kiri enggak kesemutan? Enggak. Kalau miring kanan tadi katanya batuk. Iya. Kalau miring kiri enggak. Pernah diperiksa ke? Oh pernah ke dokter, ke rumah sakit Cipto, udah di-scan semua di-scan, nggak ada apa-apanya. Itu yang di-scan ibu atau tetangga ibu itu? Awalnya katanya paru-parunya. Awalnya? Dua ruas itu putih. Nah, terus katanya ada benjolan, itu katanya entah andeng-andeng entah apa katanya. Andeng-andeng? Iya. Paru-paru kok ada andeng-andengnya Iya, gimana? dari itu. Tahu Mas Irfan andeng-andeng? Tai lalat ya? Tai lalat Iya, ya. tai lalat. Nah, terus Masa lalat sampai masuk ke paru-paru? di rongsen lehernya. Gak ada apa-apa. Udah gak ada apa-apa. Jantung semua. Bener nih, Udah, iya, kali ibu sini. bohong sama kita nanti. Dia bohong gimana? Lah itu nggak ada apa-apa kok, bilang sakit. Iya. Iya. Katanya. Kok ibu tumben lembut sama saya? Terus saya minta tolong Hah sama kok gitu? Emang? Biasanya enggak. Bapak Ustadz. Oh iya. Tolong dibersihin saya. Iya. Diri saya tuh ada Emang Ustaz pernah apanya. ketemu? Hah? Enggak. Ustaz, Iya serius. Tadi katanya biasanya nggak lembut sekarang. Iya, ini tumben lembut gitu loh. Iya. Biasanya lembut apa galak coba ibu jujur coba. Enggak tahu ya. Yang Jujur. kayak gitu. Jujur. Iya. Kalau di rumah itu galak apa lembut? Iya. Ya, yang iya mana? gimana? Iyahnya yang mana? Galak itu apa adanya gitu loh. Oh apa adanya. Jadi kalau ada apa-apa, woi gitu, woi, Iya. woi gitu. Sama suami juga gitu? Iya. Karena suami saya itu Apa suaminya kenapa? Kenapa suaminya? Kenapa? Saya sentil. Males suami. Males. Waduh. Terus kenapa dinikah kalau males? nggak tahu saya. Oh nggak tahu. Tadinya nggak males. Oh tadinya nggak males. Yang pas nggak males pas ngapain? Pas Pak Soeharto lengser. Langsung jadi males. Apa pas apa? Pak Harto lengser. Pak Harto lengser 98. males. Iya. Wah ini berarti suaminya ibu ini asistennya Pak Harto dulu ya? Enakan zamanku toh. Oh, enak zamanku toh itu. Bercanda. Oh gitu.
Sampai Jadi- sekarang males. Iya. Kebetulan momennya pas. Dari Iya, tahun iya, iya. 98 sampai sekarang malas terus. Males, iya. Sebelumnya enggak? Tadinya ya kerja biasa. Itu yang bikin ibu jengkel. Jengkel ya enggak ya? Marah maksudnya ya. Enggak jengkel marah. Pok. Suami bikin jengkel, apalagi? Anak. Anak enggak. Anak enggak? Cuma satu. Anak cuma satu. Iya. Nambah kenapa Bu? Ya udah tua. Siapa tahu. Masih serumah, anaknya tuh sudah belum menikah. Oh, anak saya udah menikah. Tapi Oh masih sudah serumah. menikah. Enggak, iya, jadi enggak serumah, udah rumah sendiri. Oh gitu. Iya. Bu, saya mau tanya nama ibu siapa? Ibu, kalau nama bapak saya. Iya bapak tanya saya tinggal namanya jawab Bu, cerita Sumarmi. aja lagi. Namain bapak. Oh, iya. Dimarahin toh, dimarahin. Tadi dimarahin loh. Kalau Nama bapak siapa? Bapak saya namanya saya Sumarmi, mama saya Markamah. Jadi sekarang namanya apa? Sekarang saya pakai Markamah. Oh, yang dulu namanya siapa? Bapak saya ngasih nama saya Sumarmi. Terus Markamah mama itu siapa saya yang ngasih? Ngasih nama Markamah. Kok bisa dua nama gitu tuh? Asal ketemu orang lain pas ini pindah-pindah nama itu. Asal ketemu orang pindah nama. Ibu, kalau nama harus satu. Tadi katanya Kalau apa? namanya Markamah. Markamah. kalau namanya banyak, nanti ibu saya takut nih, ini sayang sama ibu nih ceritanya. Takutnya dicari polisi dikira teroris banyak nama. Malah ketawa loh. Beneran ini beneran. Ini wajah saya udah wajah bener loh ini. Serius. Jadi sekarang Markamah. Iya. Markamah. Ya, gini ibu. Markamah tak iya. Ibu gini. Kira-kira ibu mau nggak mulai hari ini jangan ngomelin suami karena Allah mau nggak? Jangan cuma asal bilang ya gitu. Saya nggak suka gitu. Ayo. Mau. Mau apa? Tapi suami saya Bener ketahuan. Wah, itu, waduh ya Allah. Emang ngeselin banget toh. Males banget jadi kerjanya tiap hari ngapain aja? Makan tidur. Gak ada apa. Ya udah. Lingkungan rumah itu aja nggak tahu. Bu, itu telinganya sampai salah loh saya itu. Itu loh tenggorokannya, lehernya kayak tercekik-cekik. Itu insya Allah karena ibu sering ngomelin suami. Jadi nanti kalau ibu ngomelnya itu lebih banyak malah nyekiknya beneran nanti. Itu tahu nggak suami ibu itu bisa menghilang. Jadi nanti dicekek beneran. Jangan ngerasanin suami. Suami di sana kan kelihatannya tidur nih. Padahal dia nggak tidur ada di sebelah ibu. Ini mau ngomong apa nih? Ayo nurut nggak gitu. Jangan ngomelin suami mau nggak? Iya. Tapi pakai tapi nggak? Beneran nggak mau? Beneran nih. Bener nih. Beneran. Serius. Oh, terserah mau guling-guling terserah deh. Nggak diemin Kalau ini aja. serius nih. Terserah deh kalau gitu mau guling-guling terserah gitu ya. Nah itu baru ibu beneran nih. Guling-guling lumpur kayak kemana Lu kok terserah. kelumpur itu loh. Dia mau. Lu itu nyuruh guling-guling itu ya di rumah bukan di lumpur. Itu namanya dendam. Aduh ibu. Saya kira itu ikhlas. Ya udah sana guling-guling gak Akhirnya apa-apa nggak di peduli sama lumpur. sekali. Saya itu mah ibu. Suaminya itu kalau ketemu sama saya sama aku di rumah diomelin terus saja gitu. Ya. Enggak. Nggak Enggak ngomel ya, lagi ya. bener ya. Terserah ya. Serius ya? Terserah dia. Loh kok ibu ngomong sama saya? Nanti ngomongnya sama suami. Ibu Maksudnya udah terserah aja deh. Iya, pokoknya. Mau mas-masan mau enggak ya? Ya udah ibu. ikhlas ya? Ikhlas. Beneran? Ikhlas beneran. Beneran nih? Beneran. Nanti saya bantu doa ibu mau? Iya, mau. Kalau saya nggak bisa doa ibu gantian doain saya mau? Mau. Mau. Bagus lah doain yang bagus buat Ustaz. Ibu lucu loh. Siapa nama yang pertama dikasih nama Sumarmi sama Sumarmi bapak ya? saya, ya. Sumarmi ya? Iya. Ya saya pakai Sumarmi aja. Iya. Biar kelihatan sana gitu ya. Iya. Pinggiran gitu Iya. ya. Tapi cantik sebenarnya ibu itu. Cantik. Iya, ibu cantik. Udah lama ya nggak dibilang cantik sama bapak ya? Enggak. Nggak pernah lagi? Enggak pernah. Terakhir dibilang cantik sama suami kapan? Enggak pernah. Berarti Ustaz satu-satunya laki-laki yang bilang cantik. Iya alhamdulillah. Orang saya enggak pernah ngobrol. Nggak pernah ngobrol. Tapi bisa ada anak satu. Iya. Dulu kan kerja ngobrol. Sekarang enggak. Sekarang udah duduk-duduk aja. Oh, iya. Kayak
Kayak celengan lah dua-duanya. Celengan Semar. Ya sudah. Ibu. Aduh ini program siraman kolbu ketawa terus itu ini. Ibu jadi maskot. Besok tak suruh nempelin siraman kolbu itu fotonya ibu ya. Mau bu ya? Kayak celengan Semar. Ibu itu loh. Ya udah ibu saya doain aja ya. Perut saya kaku dari tadi bu. Suami istri diam-diaman terus. Oh loh, kok bisa jadi anak ya gitu ya. Oke, saya mau doa sama ibu. Saya mau doa untuk ibu, dah jangan cerita. Ya, ini tuh sampai nangis nih loh, siapa sih bu? Sampai nangis. Ini pun semuanya pada kena. Yang itu sampai berdiri mau lihat ibunya kayak gimana nih. Nih. Cantik. Sampai pada berdiri. Udah, saya doain ya bu. Udah. Kita doain ibunya ya, ikut doa ya. Ya udah, saya mau doain ibu. Ibu-ibu kalau mau ngaminin silahkan. Ibu namanya siapa tadi? Suminten. Sumarmi, ya. Sumarmi ya. Ibu aminin doa saya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin.